warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih sudah mengklik video ini. Jadi, pada video kali ini, kita akan membahas salah satu bentuk dari struktur data, yaitu binary search tree. Di mana, di video ini kita akan membahas tentang apa itu binary search tree, apa saja operasi dasar apa yang digunakan di dalam binary search tree, properti yang ada di dalam binary search tree itu apa saja, kemudian transversal seperti in order, post order, dan juga pre-order, kemudian penerapan yang digunakan di BST. Nah, kita juga akan membahas tentang source code apa yang digunakan atau bentuk source code bagaimana untuk binary search tree. Kemudian kita juga akan memberikan visual bagaimana bentuk dari binary search tree itu sendiri di visualgo.com. Maka dari itu, lebih baik kita langsung ke inti dari videonya. Apa itu binary search tree? Pertama, binary search tree atau BST atau juga pohon pencarian biner adalah struktur data non-linear yang tersusun atas node-node atau simpul-simpul yang saling terhubung, di mana setiap node memiliki nilai key dan dapat memiliki dua buah child node, yaitu node kiri dan juga node kanan. Di mana properti ini juga disebut properti BST dan memungkinkan pencarian, penyisipan, dan penghapusan elemen di pohon secara efisien. Kemudian properti apa sih yang ada di dalam binary search tree itu sendiri? Pertama, ada subtree kiri yang dimana berisikan nilai terkecil, nilai yang lebih rendah dari node. Kemudian terdapat juga subtree kanan, di mana memiliki nilai yang lebih besar dari node. Kemudian ini berarti segala sesuatu yang ada di sebelah kiri akar kurang dari nilai akar, dan segala sesuatu yang ada di sebelah kanan akar itu lebih besar dari nilai akar. Karena kinerja ini, pencarian biner sangatlah mudah. Nah, operasi dasar apa saja sih yang ada di binary search tree? Jadi untuk operasi dasar yang ada di binary search tree itu sendiri itu terdapat 3. Yang pertama, kita dapat menginput nilai node, mencari nilai node, dan juga menghapus dari nilai node. Nah, saya akan memberikan contoh source code yang digunakan untuk menginput, mencari, dan juga menghapus. Dan juga nanti akan diberikan bagaimana cara membuat source code itu sendiri. Kemudian terdapat transversal. Transversal dalam BST atau di dalam binary search tree adalah proses mengunjungi setiap node dalam tree tepat 1 kali, yang dimana tujuannya adalah untuk memproses data yang tersimpan di dalam setiap node. Jadi di transversal itu kita digunakan untuk mengecek data atau mengurutkan data di dalam binary search tree itu sendiri. Nah, jenis-jenis dari transversal itu terdapat 3. Yang pertama ada in order, pre-order, dan juga post order. Nah, untuk in order, urutan dari data. Nah, itu tuh ada di data paling kiri, kemudian data ke akar, kemudian ke kanan. Atau bisa juga dibilang in order itu datanya tuh urutan. Jadi misal ada data 10, 20, 30, 40, 50. Nah, itu datanya in order. Dia bakal mengurut terus. Jadi urutan lah. Kemudian ada jenis transversal pre-order, di mana untuk urutannya itu pertama akan dari root, dari akar, kemudian ke kiri, ke node sebelah kiri, kemudian mengecek ke node sebelah kanan. Kemudian juga ada post order, di mana pertama itu mengecek dari node sebelah kiri, kemudian ke node sebelah kanan, kemudian baru ke akar. Selanjutnya, penerapan apa aja sih yang ada di BST itu sendiri?
Yang pertama, itu ada algoritma grafik, di mana BST dapat digunakan untuk mengimplementasikan algoritma grafik, seperti pada algoritma pohon merentang minimum. Yang kedua, ada antrian prioritas di mana BST dapat digunakan untuk mengimplementasikan antrian prioritas, di mana elemen dengan prioritas tertinggi berada di akar pohon, dan elemen dengan prioritas lebih rendah disimpan di subpohon. Kemudian, pohon pencarian biner yang menyeimbangkan diri. BST dapat digunakan sebagai struktur data yang menyeimbangkan diri seperti pohon AVL dan pohon merah hitam. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan tentang atau memvisualkan apa yang sudah saya jelaskan tadi terkait BST itu sendiri. Jadi, saya di sini menggunakan website bernama visual.go.net, di mana user dapat membuka atau memvisualisasikan struktur data BST itu sendiri. Jadi di sini terdapat menu yang dimana kita dapat create BST, kemudian search BST atau men-search nilai, kemudian memasukkan nilai, kemudian meremove nilai, kemudian predict dan suksesornya, kita mencari predict dan suksesornya, kemudian kita dapat transversal seperti in order, pre-order, dan juga post order. Nah, di sini saya akan memberikan penjelasan terkait menu yang ada di Visual Go ini. Jadi yang pertama-tama terdapat menu search, di mana menu search ini digunakan untuk mencari nilai node yang ada di dalam BST. Jadi misalnya kita ingin mencari nilai node ke 12. Nah, di sini terdapat step by stepnya. Pertama, di sini dijelaskan the current BST root at 15. Berarti root sekarang atau akar yang sekarang berada di 15. Nah, di sini akan dicek di codingannya. Else if this key sama dengan search value, jadi jika 15 ini sama dengan nilai yang kita cari, maka outputnya akan ini. Tetapi jika tidak, akan dicek lagi ke else if yang di bawah, di mana jika nilai dari key itu lebih besar atau lebih besar dari nilai yang dicari, maka akan ke kanan. Tapi kalau itu lebih kecil, maka itu else, dan akan ke binary ke sebelah kiri, ke node sebelah kiri. Nah, di node sebelah kiri ini diulang lagi. Else if this key sama dengan search value, maka return to this. Tetapi else if jika tidak, maka akan dicek apakah nilainya itu lebih besar atau lebih kecil dari nilai node. Nah, karena ini 12 itu lebih besar daripada nilai 6, maka akan else if this key lebih kurang dari search value, maka akan dicari sebelah kanan, ke node sebelah kanan. Nah, di sini kita sudah sampai di node ke-12, value ke-12, di mana ini akan dicek else if this key sama dengan search value, apakah nilai key ini sama dengan nilai yang kita cari, yaitu 12. Karena nilainya itu sama, maka ini akan langsung selesai. Nah, return this, dia akan selesai di node ke-12. Nah, apa sih yang terjadi kalau kita mencari nilai yang tidak ada di BST itu sendiri? Misalnya di sini tidak ada angka 7. Nah, maka kita akan mencari angka 7. Sama seperti tadi, akan dicek apakah nilai 15 itu, apakah nilai 7 itu lebih dari atau kurang dari. Jadi di sini kan dilihat angka 15 itu lebih besar dari angka 7. Berarti nilai yang kita cari itu tidak ada di sebelah kanan, tidak ada di subtree sebelah kanan. Maka akan dicari ke subtree sebelah kiri. Nah, selanjutnya adalah dicari ke sebelah kiri. Kemudian
kita sampai di not ke not ke-6. Nah, itu dicek nilainya. Apakah 6 itu sama dengan nilai yang kita cari? Karena nilai 7 itu lebih besar dari nilai 6, maka akan dicari ke not sebelah kanan. Nah, di sebelah not sebelah kanan itu dicek apakah nilai 7 itu lebih besar atau kurang dari not yang ada di ini. Nah, karena 7 itu kurang dari 12, lebih kecil dari 12, maka akan dicari ke not ke kiri. Nah, di not sebelah kiri itu dicek karena comparingnya itu 8 dengan 7, berarti 7 itu kan lebih kecil dari 8. Maka itu harusnya dicari ke kanan. Tetapi karena di 8 ini tidak ada keep notnya lagi, tidak ada notnya lagi ke bawah, substringnya lagi, jadi itu akan berhenti di sini di angka 8, di mana value 7 itu sama dengan 0, berarti tidak ada gitu. Nah, selanjutnya saya akan memberikan penjelasan tentang bagaimana menginsert nilai di BST. Nah, di sini kita misalnya ingin menginsert nilai 7, seperti tadi 7. Nah, hal pertama yang dilakukan adalah mengecek if insertion point is found, create new vertex. If value to be inserted kurang dari this key, jika value yang kita ingin masukkan itu lebih kecil dari value root, value dari not, maka itu akan pergi ke kiri. Sedangkan kalau itu lebih besar dari value not, maka akan pergi ke kanan. Nah, jadi dikarenakan value 7 itu lebih kecil dari value 15, maka itu akan pergi ke sebelah kiri. Nah, kemudian dicek lagi apakah 7 itu lebih besar dari 6 atau kurang dari 6. Karena 7 itu lebih besar dari 6, maka akan pergi ke substring sebelah kanan. Nah, di substring sebelah kanan terdapat 12. Nah, itu kan dicek lagi, itu bakal dicek lagi apakah itu lebih besar atau lebih kecil dari substring sebelah kiri. Ini substring dari not. Nah, jadi karena nilai 7 itu lebih kecil daripada 12, maka itu akan pergi ke substring sebelah kiri. Nah, di substring sebelah kiri itu dicek apakah value itu lebih kecil dari apakah value yang kita masukkan itu kurang dari value yang ada di notnya. Nah, karena ini value-nya 7 dibandingkan 8 itu lebih kecil 7, maka ini bakal ke sebelah kiri. Nah, maka dari itu akan diberikan insertion point. Nah, di situ akan dibuatkan sebuah not baru yang berisikan angka 7 di substring sebelah kiri not 8. Nah, selanjutnya saya juga akan menjelaskan tentang apa itu remove. Jadi, misalnya kita ingin remove angka 8 dari BST. Hal pertama yang dilakukan adalah mencari BST yang mencari not yang akan kita hapus. Nah, berarti itu dicek menggunakan not apa tuh yang namanya tadi search kan, operasi search. Nah, di mana itu dicek apakah not 8 itu lebih besar atau lebih kecil dari 15. Karena itu lebih kecil, maka ke not ke kiri. Di not ke kiri itu ada angka 6, ada not 6. Nah, itu dicek apakah itu lebih besar atau lebih kecil. Karena itu lebih besar, maka akan ke kanan. Kemudian ada not ke 12. Di not 12 itu apa dicek lagi apakah itu lebih besar atau lebih kecil. Karena lebih kecil, maka akan ke substring sebelah kiri. Nah, di sini dapat ditemukan bahwa terdapat not 8. Nah, setelah ditemukan not 8 itu sendiri,
operasi yang dilakukan adalah else if node memiliki satu anak atau satu child node, maka akan dihapus dan node ke anaknya ini akan terhubung ke node yang paling atas, yang atas. Nah, jadi seperti itu. Jadi relay out the BST and recompute its height. Jadi menjadi urutannya berubah dari 6, 12, 8, 7 karena 8-nya dihilangkan menjadi 6, 12, 7. Nah, seperti itu. Apa sih yang terjadi kalau kita misalnya terdapat dua subnode gitu, dua child gitu, itu bakal dicari suksesornya, penerusnya. Nah, misalnya kita input lagi yang ke-8 tadi. Nah, kemudian angka 8. Kemudian kita input angka 12, 13 lah. Kita input angka 13. Nah, misalnya kan jadi di node 12 ini terdapat dua child kan ya. Berarti ada child kanan yaitu 7 dan 13. Di kanan 13, di kiri ada 7. Nah, untuk cara pencariannya yaitu pertama untuk meremove-nya, pertama kita remove node ke-12 misalnya. Seperti tadi, dia akan mencari dulu node ke-12 itu di mana. Kemudian setelah di node 12 itu ditemukan, dia akan ke operasi else if replace node with successor. Nah, successornya itu adalah nilai terbesar atau nilai paling besar dari BST itu sendiri. Nah, jadi karena nilai terbesarnya itu 13 atau nilai kanan itu 13, maka yang diambil itu nilai yang sebelah kanan. Nah, selanjutnya ada transversal, yaitu in order, pre-order, dan juga post order. Kemudian ada transversal seperti in order, pre-order, dan juga post order. Yang pertama adalah in order. Nah, di sini kita akan, karena seperti yang saya bilang tadi, urutan in order itu dari left ke root kemudian ke kanan. Nah, jadi pertama yang dicek itu seperti ini. If this is null, maka akan return. Karena root ke-15 itu tidak null, maka dia akan ke in order sebelah kiri. Ke node sebelah kiri. Ke node yang paling kiri, yaitu node keempat. Nah, di node keempat itu terdapat, dia bakal ke kanan, dimana itu ada 5. Jadi ya seperti yang saya bilang tadi, in order itu berurutan. In order itu berurutan. Jadi itu seperti, kan sini ada 4, 5, 6, 7, 8, 13, 15, 24, 50, 71. Jadi maka dari itu urutannya bakal jadi seperti itu. 4, 5, 6, 7, 8, 13, kemudian 15, kemudian ada 23, kemudian ada 50, dan juga 21. Itu urutan dari visitation sequence-nya, yaitu 4, 5, 6, 7, 8, 13, 15, 21, 23, 50, 71. Yang dimana nilai paling kanan itu atau nilai paling terakhir itu adalah nilai paling besar. Nah, kemudian terdapat juga pre-order. Untuk pre-order itu sendiri, itu kan, jadi untuk caranya itu pertama, if this is null, maka return. Visit akan dicek dari akar. Urutannya itu dari dari root ke kiri baru ke kanan. Nah, pertama itu dari 15, node 15, kemudian ke 6, kemudian ke 4, ya kemudian ke 5, kemudian dari
kemudian ke-5, kemudian ke-13, ke-7, kemudian ke-8. Kemudian untuk urutan ke sebelah kanannya yaitu ke-23, kemudian ke-71, kemudian yang berakhir di not sebelah kiri yaitu berakhir di not 50. Nah, jadi sequence-nya itu adalah 15, 6, 4, 5, 13, 7, 8, 23, 70, 71, dan juga 50. Kemudian terdapat juga post order. Untuk post order itu sendiri, urutannya itu dari kiri ke kanan, kemudian ke root. Pertama, dari kiri. Nah, nilai paling kiri itu kan ada 5. Berarti 5. 5, kemudian ke 4, kemudian ke kiri, yang paling kiri lagi itu seharusnya 8. Itu ke paling kiri karena vortex empty, itu berarti ke 8, kemudian ke 7, kemudian ke 13, kemudian baru ke 6. Baru kembali ke node-nya. Kemudian ke node sebelah kanan. Nah, di node sebelah kanan itu kan ada 23, di mana tapi terdapat juga subtree-nya. Subtree-nya itu yaitu 71 dan 50. Kemudian dari 23 ini ke subtree sebelah kanan yaitu 71. Yang dimana pertama-tama itu diambil sebelah kanan, sebelah kiri yaitu 50, kemudian ke node atasnya, kemudian ke node atasnya lagi dari 71 ke 23, kemudian baru ke akar. Nah, itu untuk urutan dari post order. Nah, di sini saya akan memberikan contoh codingan untuk bagaimana mempreorder, mencari transversal seperti preorder, post order, dan juga in order. Jadi yang pertama itu perlu didefinisikan kelasnya atau ya fungsinya, yaitu fungsi node, class node, dimana di sini kita langsung ke transversal aja. Nah, di sini terdapat fungsi void, dimana print memiliki nama print preorder node. Nah, di sini terdapat percabangan yang saya jelaskan tadi. If untuk preorder itu kan berarti kan dari akar ke kiri baru ke kanan kan. Nah, maka dari itu pertama if not sama dengan 0 maka akan selesai. Kemudian pertama-tama itu mengunjungi node. Jadi cout node pointer data. Kemudian print preorder node akan mengecek ke sebelah kanan. Ini adalah bentuk dari node dari codingannya ke sebelah kanan. Kemudian ada print preorder node ke sebelah kiri. Kemudian untuk in order itu sama, tapi beda urutannya aja. Jadi kalau in order itu kan berarti dari kiri. Jadi urutan lah dari kiri ke kanan baru ke akar. Dari kiri ke akar baru ke kanan. Nah, pertama berarti transversal subtree kiri. Ya, di sini dicek print in order node pointer ke kiri. Kemudian ada visit node. Kemudian dia mengecek node-nya. Kemudian baru ke kanan. Untuk post order itu dia pertama dari print post order itu ke kiri, kemudian ke kanan, baru ke rootnya. Tadi adalah penjelasan dari binary search tree. Nah, jadi kesimpulannya adalah binary search tree adalah struktur data berbentuk pohon yang efisien untuk menyimpan dan juga mengelola data secara terurut, di mana setiap node memiliki aturan dasar seperti yang saya jelaskan tadi di transversal. Nah, BST itu sendiri juga sangat berguna untuk pencarian, penyisipan, dan juga penghapusan data secara cepat, terutama pada pohon yang seimbang. Di mana kedua juga menampilkan data dalam urutan tertentu melalui transversal. Dan juga yang ketiga yaitu mendukung struktur data kompleks seperti set dan juga map. Nah, jadi kesimpulannya itu adalah BST memudahkan pengelolaan data secara hierarkis dan efisien, menjadikannya struktur penting dalam pemrograman algoritma.